Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang sama-sama kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosan yang kita hadiahkan buat cucu pimpinan umat yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Desti, seterusnya teman-teman yang berbahagia. Tanpa memperpanjang kata kalimah, langsung saja penampilan materi tentang model pembelajaran kooperatif. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Lila. Kepada Lila kita persilakan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan apa itu konsep pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran secara berkelompok. Siswa belajar bersama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas dengan penekanan bahwa saling support di antara kelompok-kelompok. Kita lanjut yang B. Karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif itu pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Yang kedua yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif, yaitu fungsi pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang, bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga itu kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara berkelompok. Oleh karena itu, prinsip bekerja sama perlu ditentukan dalam proses pembelajaran kooperatif. Yang ketiga itu kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh karena itu, prinsip bekerja sama perlu ditentukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu keterampilan untuk bekerja sama. Kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang digambarkan dalam keterampilan kerjasama. Lanjut yang C itu prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu prinsip ketergantungan positif. Untuk terciptanya kelompok kerja yang efektif, setiap kelompok masing-masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompok. Yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggota, sehingga setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga yaitu interaksi tatap muka. Terima kasih kita ucapkan kepada Lila. Dan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Syarif. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi kita hari ini, yaitu poin selanjutnya prosedur pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah penjelasan materi. Ketika seorang guru menerapkan pembelajaran kooperatif kepada siswa, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penjelasan materi. Jadi materi yang harus diajarkan oleh seorang guru kepada peserta didik itu harus
dijelaskan terlebih dahulu. Fungsinya apa? Agar siswa kita tersebut bisa mendapatkan ilmu tentang materi yang akan dipelajarinya hari itu. Nah, penjelasan materi dari seorang guru ini sangat penting karena bagaimana cara guru menerapkan cara-cara yang diterapkan untuk melaksanakan pembelajaran, menyampaikan ilmu pembelajaran itu sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar dalam kelompok. Setelah seorang guru membentuk atau menjelaskan sebuah materi, dia dituntut harus membentuk beberapa kelompok agar siswa itu bisa terdiri dari beberapa kelompok di dalam kelas tersebut. Fungsinya apa? Kelompok itu dibikin oleh seorang guru kepada siswanya agar siswa itu nanti bisa saling bekerja sama, saling berdiskusi, dan saling mengemukakan gagasan di dalam kelompok tersebut. Jadi setelah disampaikan materi pembelajaran, dibentuklah sebuah kelompok di dalam kelas tersebut. Kemudian selanjutnya penilaian. Ketika sudah dibentuk kelompok-kelompok kecil oleh seorang guru, tentu mereka akan melakukan diskusi dan mengumpulkan pendapat mereka di dalam kelompok tersebut. Ketika materi yang kita suruh kepada siswa tersebut, tugas yang kita berikan kepada siswa tersebut, setelah mereka lakukan pendiskusian di dalam grup atau kelompok mereka, tugas kita sebagai guru selanjutnya adalah menentukan, memiliki penilaian terhadap kelompok-kelompok yang terbentuk tadi. Mana kelompok yang memiliki hasil diskusi yang lebih baik, atau mana kelompok yang memiliki kekurangan yang itu harus dievaluasi kembali, mana kelompok yang memiliki kekompakan yang sangat baik dalam memecahkan masalah-masalah yang kita berikan. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan kelompok, yaitu ketika kita melakukan penilaian di antara kelompok yang banyak tersebut, tentu ada kelompok yang memiliki nilai lebih, ada yang menonjol dan ada yang masih kurang. Jika kita melihat ada sesuatu yang menonjol, sesuatu ada yang kurang, kita harus memberikan pengakuan. Kita harus pick up terhadap hal tersebut. Misalnya terdapat 5 kelompok A, B, C, D, E. Jadi di antara 5 kelompok tersebut, mana kelompok yang dirasa lebih menonjol dari kelompok-kelompok yang lain itu? Kita harus sampaikan itu di hadapan kelas kita. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan bahwa kelompok ini memiliki kelebihan daripada kelompok ini, kita memberi pengakuan kepada satu kelompok yang lain akan meniru kelompok yang kita beri pengakuan tersebut. Nah, itu adalah salah satu prosedur yang harus kita jalankan agar proses pembelajaran di kelas kita bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan sampai kita menjadikan kelompok-kelompok belajar di dalam kelas itu hanya karena kita mager untuk memberikan materi, tetapi yang kita bikin di kelas tersebut menghasilkan pembelajaran yang efisien. Jadi itu harus kita lakukan dengan cara memahami prosedur-prosedur yang telah disediakan tersebut. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, ketika kita berbicara masalah pembelajaran kooperatif, itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Segala sesuatu itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, mengkaji kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif, kita bahas yang pertama dulu, kelebihan. Yang pertama, adanya saling ketergantungan yang positif antar siswa. Ketika mereka dibentuk dalam beberapa kelompok-kelompok, tentu akan menimbulkan rasa untuk berinteraksi, menimbulkan rasa untuk saling mengemukakan pendapat. Ketika itu terjadi di dalam kelompok, mereka akan ketergantungan dalam hal yang positif. Maksudnya gimana? Ketika kita menyampaikan pendapat di dalam kelompok, ketika siswa mengemukakan ide di dalam kelompok, mereka akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Mereka akan terbiasa menghargai sesama, menghargai pendapat orang lain. Jadi itu akan membentuk sebuah ketergantungan yang positif bagi anggota-anggota di kelompok tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita merasakan ingin dilibatkan dan dimasukkan ke dalam perencanaan dan pengelolaan kelas tersebut. Kemudian yang keempat adalah tercipta suasana kelas yang menyenangkan sehingga membuat siswa merasa rileks. Dan itu sesuai yang kita alami dahulu ketika kita memasuki kelas, itu kita hanya mendengarkan guru saja. Kita hanya mendengarkan materi itu, guru membacakan di depan, kita hanya mendengarkan di belakang. Dan itu akan membuat kita menjadi pembelajaran yang pasif dan juga membosankan. Tetapi dengan adanya pembelajaran kooperatif, mereka merasa dilibatkan, tentu akan lebih banyak lagi interaksi yang terjadi antara guru dan siswa ataupun antara siswa dengan siswa yang lainnya. Dan
itu akan menjadikan kebahagiaan tersendiri ketika proses pembelajaran itu berjalan. Kemudian selanjutnya adalah guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Banyak guru-guru yang tidak siap, yang tidak memiliki kemampuan untuk menyiapkan pembelajaran kooperatif ini. Mungkin itu berkaitan dengan skill, kreativitas, atau kesiapan dari segi materi. Karena kooperatif ini tentu tujuan utamanya adalah saling ada interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa lainnya, membutuhkan media yang kreatif juga. Maka kekurangannya di sini adalah kekurangan dari segi skill, kreativitas, dan juga mungkin dari segi materi. Kemudian yang kedua adalah dukungan fasilitas. Seperti yang diketahui, fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran kooperatif itu sangat-sangat dibutuhkan. Tidak hanya fasilitas yang canggih seperti Infokus, tetapi fasilitas sederhana pun juga dibutuhkan dalam pembelajaran kooperatif. Fungsinya agar pembelajaran tersebut tidak membosankan dan bisa dicapai tujuan pembelajaran itu dengan efektif dan efisien. Kemudian kekurangannya yang terakhir adalah selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, agar kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas kurang fokus sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, salah satu kekurangannya itu adalah tidak bisanya terkondisikan waktu dengan materi yang dibahas. Ketika kita bikin kelompok-kelompok, kita berikan suatu masalah atau kita berikan materi, kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka diskusikan, apakah itu mereka masih diskusikan materi yang dibahas atau mereka sudah melenceng kepada hal lain. Itu kekurangan kita dalam mengontrol siswa yang sedang berdiskusi tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe model pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada tipe make a match, di mana pada tipe ini itu guru menyiapkan kartu yang berisikan mengenai pertanyaan dan jawaban. Lalu peserta didik itu dibentuk oleh guru tersebut untuk diberikan kartu tersebut baik berupa pertanyaan dan jawabannya, di mana peserta didik itu mencocokkan antara jawaban dan soal yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian ada tipe STEM atau kepanjangannya Student Team Achievement Division, di mana pada tipe ini guru itu membentuk kelompok siswa untuk menemukan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian ada tipe TPS atau Think Pair Share, di mana pada tipe ini itu guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Lalu di dalam kelompok tersebut itu para siswa ada yang bertugas sebagai team, ada yang bertugas sebagai pair, lalu ada juga yang bertugas sebagai share, di mana satu siswa itu memiliki tugas berasumsi mengenai perorangan dari kelompok lain. Lalu siswa yang lain yang bertugas sebagai pair itu dia berpasangan dengan kelompok sebelahnya. Sedangkan yang share itu membagikan materi yang didapatkan dari kelompoknya kepada audiens atau kelompok lainnya yang berada di kelas. Kemudian ada tipe jigsaw, di mana tipe jigsaw ini ada dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok asal, lalu kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini dia berasal dari kelompok asal, di mana itu kelompok ahli memiliki tugas dia mencari informasi terkait pembelajaran yang dilakukan, lalu memberikan informasi tersebut kepada kelompok asalnya, sehingga kelompok ahli itu bertanggung jawab terhadap pembelajaran yang akan disampaikannya kepada kelompok asal. Kemudian ada tipe NHT atau Number Heads Together. Nah, pada tipe ini itu peserta didik mempresentasikan hasil terkait pembelajaran yang didiskusikan di kelompok mereka masing-masing. Kemudian tipe selanjutnya ada tipe JI atau Group Investigation. Nah, pada tipe ini itu peserta didik mesti berperan aktif untuk mencari informasi terkait pembelajaran. Nah, informasi terkait pembelajaran ini itu disiapkan oleh guru
mengenai bahan-bahan yang akan dicari oleh peserta didik. Selanjutnya itu ada snowball throwing, mengenai persiapan pembelajaran. Nah, pada persiapan pembelajaran ini, itu guru mesti mempersiapkan materi pembelajaran, lalu pembagian kelompok dan penentuan tujuan. Kemudian pada pembukaan, itu guru memberikan sedikit paparan materi yang akan diajarkan kepada siswanya pada saat itu. Lalu guru itu memberikan instruksi yang jelas tentang tugas atau permasalahan yang mesti diselesaikan pada saat itu. Kemudian ada pembagian kelompok dan peran. Nah, guru itu membagi kelompok-kelompok untuk peserta didik dan membagikan tugas apa saja yang akan dilakukan oleh peserta didiknya. Lalu ada pemberian tugas dan panduan. Nah, peserta didik itu selanjutnya diberikan panduan bagaimana melaksanakan tugas atau peran yang telah diberikan oleh gurunya. Lalu ada diskusi kelompok dan kolaborasi. Setelah diberikan tugas dan peran yang diberikan oleh pendidik atau guru, itu peserta didik melakukan diskusi kelompok bersama teman-temannya. Lalu evaluasi dan refleksi, di mana pada saat evaluasi ini tentu guru melihat apa yang telah terjadi di peserta didiknya, apakah perlu dievaluasi dan dilakukan refleksi terhadap didik yang merasa bahwasannya tugas itu merupakan tidak tugas biasa saja. Kadang-kadang ada tuh yang di dalam kelompok mereka kayak melemparkan bebannya kepada seseorang yang berada di kelompoknya, sehingga tentu guru akan melakukan penilaian terhadap yang dilakukan anak didiknya tersebut. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Mari kita saksikan video mengenai model pembelajaran kooperatif. Kepada teman-teman mohon perhatikan ke depan.
Nah, pada pagi hari ini apakah anak-anak ibu sudah tahu mengenai apa kita belajarnya hari ini? Bagus. Nah, materi mengenai wudhu itu akan dibahas oleh Bapak Syarif. Kepada Bapak Syarif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Ketemu lagi sama bapak ya. Minggu kemarin masih ingat pelajaran kita? Sekarang pelajaran kita tentang apa anak-anak? Sehat semuanya? Kalau bapak tanya, kaifa halukum hadzal yaum? Jawabnya bi khairin walhamdulillah. Bisa ya anak-anak? Bisa. Kaifa halukum hadzal yaum? Bi khairin walhamdulillah. Pintar anak bapak semuanya ya. Anak-anak bapak kan di SMP Islam kan? Iya. Sayang sama Abi dan Umi? Rajin belajar ya? Iya. Ada sholat subuh tadi? Ada. Kalau guru nanya tuh pakai ujung ya biar cepat. Ada apa? Ada wudhu tadi? Ada benar wudhunya? Kalau ada, alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini adalah wudhu. Siapa yang tahu wudhu? Coba angkat tangan. Gak ada. Jadi kalian sebagai siswa SMP Islam itu harus tahu ya, karena ekspektasi masyarakat kepada kalian karena sekolah di SMP Islam itu sangat tinggi. Paham ya? Jadi harus dipahami itu. Wudhu itu proses mensucikan diri kita dari hadas kecil. Dengan apa kita berwudhu? Dengan air. Anak bapak semuanya dengan air. Yang mana saja yang kita basuh itu tentu bagian-bagian tertentu. Tidak semua tubuh kita itu diwudhukan. Ada bagian-bagian tertentu. Boleh lanjutkan? Nah, sebelum kita lanjut kepada bagian-bagiannya, kita masuk kepada dalil dulu. Karena kalian siswa SMP Islam harus paham tentang dalil. Nanti ditanya di masyarakat, apa dalilnya? Kalian nggak bisa jawab. Yang malu siapa? Bapak. Yang malu. Dalilnya ini, Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu hingga siku, wamsahu biruusikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu hingga mata kaki. Udah tahu apa yang dimaksud? Sudah. Wajah, tangan, kepala, kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu junub maka mandilah. Itu pembahasannya lain ya, karena kalian masih kecil-kecil, nanti belajarnya di SMA itu. Lanjut. Hukum wudhu yang pertama, ada yang pertama itu niat. Niat itu perlu kalian baca ketika ingin berwudhu. Niat itu di dalam hadis. Apa niat wudhu? Siapa yang tahu? Terus ya, udah dapat semuanya ya? Selanjutnya membasuh wajah. Mana yang wajah? Coba pegang wajah, mana yang wajah? Ini yang wajah ya. Semua yang ada di wajah kita itu harus terkena air. Ada yang boleh menghalangi kulit wajah kita terkena air.
Paham tuh? Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Tahu yang mana siku? Tahu. Yang ini? Tidak. Siku? Yang ini. Bagus anak Bapak. Selanjutnya mengusap sebagian kepala. Kepala siapa? Kita, jangan kepala yang lain. Paham? Yang mana yang diusap sebagian dari kepala? Kalau tidak berambut, kepala saja yang diusap. Kalau kita berambut, yang diusap jatah di kepala. Jangan ujung rambut saja. Nanti anak-anak Bapak yang perempuan kalau berwudu, jangan ujung rambutnya yang dibasuh ya, yang diusap ya, tetapi kepala. Paham ya? Karena nanti ujung rambutnya di sini diusap, itu tidak sah ya. Selanjutnya membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, mata kaki tahu kan? Semuanya konsepnya sama seperti yang siku tadi, lebih baik dilebihkan sedikit agar sempurna. Paham ya? Konsepnya itu muala. Tadi Bapak bercanda ya. Tertib itu meletakkan suatu rukun sesuai dengan urutannya. Yang pertama tadi ingat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat menyambung kepala, yang kelima membasuh kaki. Itu sesuai dengan tempatnya. Niat tidak boleh kita letakkan di nomor 3. Membasuh muka tidak boleh kita letakkan terakhir. Itu apa namanya? Tertib. Kalau muara betul-betul tadi apa? Tidak ada jeda yang lama antara satu rukun dengan rukun selanjutnya. Jadi paham perbedaan tertib dan berturut-turut? Tunjukkan. Apa yang tahu? Tidak tahu? Berarti kalian tidak ada membaca tadi malam? Bapak bilang apa minggu kemarin? Tidak ada kalian baca? Tidak. Besok mau saja kalian belajar kalau ada bacaan. Siapa yang tahu? Ya silakan. Iya. Mengerjakan sunnah itu Pak, kalau dilakukan itu berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Bagus ya. Kalau bahasa Arabnya tahu? Tidak. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala sesuatu yang diberikan pahala ketika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Sudah benar ya sila? Ada sila baca? Ada. Apa itu sunnahnya? Pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur atau membersihkan hidung. Satu itu sudah sempurna, maka boleh dilanjutkan saja. Tetapi kalau dilanjutkan 3 kali boleh? Boleh. Tapi kalau yang 1 kali belum sempurna, boleh kita lanjutkan saja? Tidak. Karena apa? Kemudian mengusap seluruh kepala. Kalau yang rukun tadi sebagian kepala. Kalau yang disunahkan semua kepala. Kepala siapa? Selanjutnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ikat kamu yumna alal yusra. Mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Itu disunahkan. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipraktekkan nanti? Bisa. Lanjut Bu. Akal yang membatalkan wudhu. Keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur seperti buang air kecil atau besar. Intinya anak bapak semuanya, segala sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur, dari depan atau belakang, itu membatalkan wudhu. Kuncinya tadi apapun. Apakah itu airnya apakah air pipis atau air yang lain-lain, itu membatalkan wudhu. Kalau yang keluar itu darah gimana? Yang keluar itu batu? Yang keluar itu usus? Iya ada. Kalau yang keluar itu cacing? Kuncinya apapun yang keluar min ahadis sabilain, dari 2 jalan, fabatala wudu'uhu, batal wudu'nya. Nanti
Nanti sebelum sholat dicek ada tak keluar. Kalau ada berarti wudhu ananda sekalian Pak. Selanjutnya hilang akal, misalnya kena pingsan, mabuk atau tidur terlelap. Ada yang suka mabuk di sini? Tidak. Ada yang sering ke klub di sini? Tidak. Kalau mabuk, hilang akal, pingsan itu wudhu batal. Ya, kalau kita sedang mabuk, hilangkan mabuk kita terlebih dahulu. Tetapi tidak boleh mabuk ya, nak bapak semuanya. Kalau ada kedapatan sama bapak, apa hukumannya? Selanjutnya bersentuhan langsung dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tadi bapak lihat ada tadi yang pegang-pegangan tangan. Coba jujur. Menurut Imam Syafi'i. Menurut imam yang lain, kalau sekedar memegang tanpa syahwat tidak membatalkan. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Kemaluan siapa? Kita atau orang lain. Ini serius. Anak bapak semuanya jangan tertawa. Fikih ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maksud bapak, jika anak bapak punya adik, punya ponakan, disentuh ketika dia pipis itu membatalkan wudhu kita. Paham ya? Ya. Jadi kalian jangan negatif thinking sama bapak. Menyentuh kemaluan kita sendiri tanpa pembatas, tanpa kain, itu membatalkan wudhu. Dengan telapak tangan ya. Kalau dengan punggung tangan itu tidak apa-apa. Menyentuh kemaluan orang lain, maksudnya misalnya saudara kita, adik kita, ponakan kita, itu membatalkan wudhu. Ya, paham ya? Jadi ingat-ingat kalau kita menyentuh itu membatalkan wudhu. Paham ya Mela? Cahaya di wajah, tangan, kaki dan pada hari kiamat. Seperti yang Bapak bilang tadi, ketika kita berwudu, melebihkan wudu kita, maka itu akan menjadi cahaya bagi kita di hari kiamat. Selanjutnya mendapatkan pahala dan menjaga kesucian diri. Paham ya anak Bapak semuanya? Bisa ya dipahami anak Bapak? Nah, kalau kita tidak punya air, maka gimana wudhu kita? Mau minum dengan apa? Ibu, tanah ya. Selanjutnya syaratnya itu harus suci. Masih ada? Gimana? Tolong dipraktikkan apa yang telah Bapak ajarkan tadi ya. Karena Bapak semuanya pengen kalian itu mempraktikkan yang Bapak ajarkan. Jangan seperti orang yang belajar tetapi tidak mengamalkannya ya. Nanti kalau tidak ada tanyakan sama Bapak. Bisa dipahami? Bisa. Bapak harap kalian semua bisa memahami ilmu yang Bapak berikan. Satu lagi anak Bapak, perbedaan pendapat yang terjadi di dalam fikih jangan dijadikan itu untuk saling menjatuhkan. Jangan kita menyalahkan SMP sebelah. Karena walaupun kita memakai mazhab Syafi'i, SMP sebelah itu memakai Hanafi, jangan kita menyalahkan SMP sebelah. Karena mazhab itu seperti angkot anak Bapak atau mobil. Anak Bapak pernah di Jakarta? Bapak sudah pernah ya. Bapak di Jakarta bisa dengan pesawat, bisa dengan mobil, bisa dengan kapal. Apakah orang yang di Jakarta dengan mobil itu salah? Tidak. Apakah yang benar itu hanya pergi dengan pesawat saja? Tidak. Orang yang pergi dengan pesawat, yang pergi dengan mobil, yang pergi dengan kapal, yang pergi dengan motor, tujuannya sama-sama ke Jakarta. Tapi prosesnya berbeda. Itulah mazhab dalam fikih. Terima kasih. Sebenarnya kan Baik, apakah anak-anak ibu telah mengerti mengenai materi wudhu? Sudah. Nah, ibu harapkan untuk kedepannya anak-anak ibu dapat menyempurnakan wudhunya ya. Iya. Nah, selanjutnya ibu akan membaca
membagi kelompok anak-anak ibu untuk melakukan diskusi bersama kelompoknya. Jadi ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok pertama itu ibu harapkan dari Siti sampai Nabila. Itu kelompok 1 ya. Lalu kelompok 2 itu dari Wulan sampai Diana. Kemudian kelompok 3-nya itu Susan sampai Salsa, terus ditambah Yola dan Putri. Kemudian kelompok 4 itu mulai dari Anissa sampai Dila. Lalu kelompok 5 itu Mela sampai Bude. Terus kelompok terakhir itu kelompok laki-laki ya, yang terdiri dari Rifan dan Rifki. Nah, kelompok yang ibu bagi tadi itu mesti memilih diantaranya 1 orang untuk maju ke depan nantinya, kemudian itu akan bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Tapi anak-anak ibu itu nggak boleh menunjuk orang itu bertanggung jawabnya sendirian saja, mesti diskusinya juga di dalam kelompoknya ya. Iya. Nah, jadi Ibu Lila itu akan membagikan pertanyaan dan jawaban kepada anak-anak ibu. Lalu setelah anak-anak ibu mendapatkan pertanyaan atau jawaban, itu anak-anak ibu gak boleh dulu lihatnya ya, nanti kita lihatnya sama-sama. Kemudian setelah boleh dibuka, itu anak-anak ibu misalnya mendapatkan jawaban. Nah, anak-anak ibu itu mesti mencari soalnya. Tapi kalau anak-anak ibu mendapatkan soal, itu anak ibu mesti memikirkan jawaban. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai pembagian kelompok dan tugasnya? Tidak. Sekarang Ibu Lila itu akan membagikan kertas pertanyaan dan soalnya kepada anak-anak ibu ya. Belum boleh dibuka ya. Nah, anak-anak ibu boleh berdiskusi siapa yang akan ditunjuk sebagai perwakilan timnya ya. Pertanyaannya boleh dibuka dulu, tahan ya. Akan diskusi siapa yang akan dipilih. Oke. Kelompok 2 siapa? Bulan Bu. Oke. Kelompok 3 siapa? Lila Bu. Oke. Kelompok 4 siapa? Ana Bu. Oke. Kelompok 5 siapa? Ube Bu. Oke. Kelompok 6 siapa? Kelompok 6 belum tahu siapa. Sweet aja. Ayo. Sweet. Boleh Sweet. Dan lihat dulu ya. Nah, udah ada ya perwakilannya dari kelompok masing-masing. Nah, dalam hitungan ketiga anak-anak ibu boleh buka kertasnya yang ibu bagikan. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, didiskusikan di kelompok
Baik kamu. Siapa tadi? Hana ya yang belum maju. Yuk, maju. Ini siapa yang mendapatkan soal? Puji tangan. Nah, yang soal di sebelah sini, nak. Sini, nak. Nah, yang jawaban di sini, nak. Sini, nak. Nah, pintar ya. Nah, di sebelah kanan ibu ini teman-temannya dapat soal. Sebelah kiri ibu teman-temannya dapat jawab. Jadi dua kelompok ini akan ibu berikan waktu 1 menit. Kalau bisa cepet lebih baik. Nah, di mana? Misalnya ulang apa tuh jawabannya harus mencari soal. Nah, misalnya karena nih dapat soal harus cari jawabannya. Juga kalau lebih cepat lebih baik. Nah, kita mulai untuk teman-teman kita mencari jawabannya. Kita itu sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa yang duluan dia yang menang. Ayo. Nah, siapa yang juara 1? Di sini juara 1-nya. Nah. Juara 2-nya di sini. Oke, juara 3-nya di sini. Sama semua kok ya. Nah, kita tanyakan nih apa jawaban dan soal dari kelompok 1 dan kelompok 5 nih. Yuk disampaikan ke teman-temannya apa nih soal dan jawabannya. Soalnya jelaskan perbedaan antara rukun dan sunnah dalam wudhu dan sebutkan masing-masing contohnya. Lanjut kok. Iya, dijawab. Jawabannya, yang pertama, rukun wudhu itu adalah bagian pokok yang harus dilakukan agar sah. Contohnya, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, singgah siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang kedua ialah sunnah wudhu, yaitu hal yang dianjurkan untuk menambah kesempurnaan wudhu. Contohnya membaca basmalah sebelum berwudhu dan berkumur-kumur. Nah, dari materi yang disampaikan UB dan Siti tadi itu berkaitan mengenai niat yang terdapat di dalam rukun wudhu dan sunnah wudhu. Nah, penasaran nggak sama yang didapatkan oleh Hana dan Ulan? Kenapa nggak penasaran? Yuk kita penasaran. Nah, yang penasaran nih kita langsung aja kita minta buat Hana sama Ulan ngejawab soal dan pertanyaannya. Yuk, silakan. Pertanyaannya, sebutkan 4 hal yang dapat membatalkan wudhu beserta penjelasannya dan dalilnya. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, contohnya buang air besar, buang air kecil dan kentut. Yaitu Quran surat An-Nisa ayat 43. Yang kedua tidur yang nyenyak, yaitu yang berbunyi jika seseorang tidur ikatan di duburnya terlepas, yaitu hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga itu hilangnya kesadaran, contohnya pingsan, mabuk dan sebagainya. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain dengan telapak tangan tanpa penghalang, yaitu hadis riwayat Abu Daud. Nah, makasih kepada teman-teman kepada anak-anak ibu semuanya. Dari soal yang disampaikan Hana dan jawaban disampaikan Ulan, apakah materi yang berkaitan dengan yang disampaikan Bapak Syarif tadi, apa ada yang tahu mengenai apa? Iya, bagus sekali. Selanjutnya itu ada soal dan jawaban yang akan disampaikan oleh Zila dan Rifandi. Kepada anak ibu dipersilahkan. Terima kasih Bu. Pertanyaannya, bagaimana cara berwudu dalam kondisi sulit mendapatkan air?
seperti bepergian jauh atau di tempat dengan sumber air yang terbatas. Jika seseorang berada dalam kondisi sulit untuk mendapatkan air, diperbolehkan melakukan tayamum. Tayamum dilakukan dengan menyentuh debu yang bersih lalu mengusap wajah dan kebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Sekian, Bu. Ya, makasih. Nah, dari soal dan jawaban yang disampaikan Zila mengenai materi apakah itu? Apakah nanti pintar sekali. Nah, jadi teman-teman, jadi anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu dapat mengerti mengenai materi yang telah disampaikan Bapak Syarif dan yang telah dijabarkan oleh teman-teman di depan ini? Nah, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Boleh kepada anak-anak ibu di depan, kertasnya dikasih lagi ya, Bu Ina. Ya, Bu. Mengenai diskusi kelompok kita hari ini, apakah anak-anak ibu dalam diskusi ini ada yang kebingungan gitu, ada yang nggak paham materinya? Boleh tunjuk tangan. Wah, iya, ada apa? Boleh? Saya ini bertanya tadi Bapak Syarif kan menjelaskan tentang membasuh sebagian kepala, mengusap sebagian kepala. Terus kata ibu yang kemarin termasuk ada bilang boleh cuman sekira 3 helai rambut aja. Itu yang mana betulnya, Bu? Nah, baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Hana mengenai rukun wudhu, yang dimana itu mengusap sebagian kepala. Nah, yang dipertanyakan Hana, bagaimana tuh kalau misalnya kita mengusap hanya 3 helai aja gitu? Nah, dibolehkan karena kan itu tuh mewakili dari sebagian kepala kita, jadi boleh. Namun sebaiknya kalau misalnya dapat dilebihkan, lebih baik dilebihkan untuk sempurnanya wudhu kita. Apakah Anda mengerti? Nah, apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak ibu? Wah, banyak sekali ya. Boleh, siapa duluan? Fani, ayo. Aku mau bertanya kepada ibu. Silakan. Aku mau ragu sekali itu. Tentangnya kan tadi kan Bapak saya sudah mengatakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi saya memang banyak sekali kucing. Bu. Kalau memang kucing, apakah batal wudhu kita, Bu? Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Silakan. Ube mau nanya sama Bapak, Bu. Oke, kepada Bapak. Oke, silakan. Pak, kalau misalnya orang yang mewudhukan kita boleh enggak, Pak? Nah, kita dulu ya, ini jawab pertanyaan dari Irfan. Tadi nanya nih, kalau misalnya kita wudhu, terus ada kucing nih, biasanya kan kalau lihat kucing kan gemes gitu ya, pengen megang gitu. Terus dipegang kucingnya tuh, apa ngebatalin wudhu apa enggak, kata Irfan nih. Nah, jawabannya kita kan nggak tahu tuh kucingnya ada najis atau enggak. Nah, sebaiknya kalau misalnya kita udah wudhu, itu semestinya wudhunya dijaga. Takutnya nih, kita nggak tahu tuh kucingnya ada najis terus kepegang. Nah, itu kan dapat membatalkan wudhu kita. Sebaiknya kalau misalnya anak ibu udah berwudhu, itu sebaiknya menjaga wudhunya. Gak melakukan hal-hal kayak misalnya takutnya itu tuh hal-hal yang akan membatalkan wudhu anak ibu. Nah, pertanyaan UB nih akan dijawab oleh Bapak Syarif. Kepada Bapak Syarif disilahkan. Ya, terima kasih ya. Bapak bangga sama siswa Bapak yang memiliki pertanyaan-pertanyaan kritis seperti tersebut, seperti Pandi, UB. Bapak senang kalau kalian seperti itu belajar ya. Bapak ulas lagi yang Ivan tadi sedikit ya. Ibu tadi sudah menyampaikan kan Ibu Febi. Bapak tambah sedikit lagi ya, nggak apa-apa ya. Kalau Ivan memegang kucing, apakah itu membatalkan wudhu? Itu tidak. Tapi kalau Ivan megang kucing, Ivan kencing pas megang kucing, itu batal Ivan. Atau pas Ivan pegang, nafsu jadi keluar, lalu Ivan. Tapi kalau hanya memegang-megang saja, itu tidak membatalkan wudhu. Paham Ivan ya? Jadi peganglah, tapi jangan sampai ada yang keluar. Paham Ivan kan? Nah, kalau najis ketika nempel ketika kita sudah berwudu itu dibersihkan najisnya, dibersihkan.
Karena najis dan hadas itu perkaranya beda. Kalau najis itu disucikan dengan dibersihkan. Yang tiga itu tentang Ipan kan? Pelajaran kita bulan lalu. Apa tadi? Mukhaffafah, mutawasitah, mughalladhah. Jadi kalau najis kaitannya dengan mensucikannya. Kalau hadas kaitannya dengan wudhu dan mandi. Kalau najis kita hubungkan ke berwudhu, itu tidak akan suci dia. Paham ya? Kalau UB tadi, boleh nggak orang mewudhukan kita? Boleh. Kalau orang itu suami atau orang yang mahram dengan kita. Misalnya besok Bapak tidak tahu kan, misalnya Ivan dengan UB menikah, UB sakit, nggak bisa berwudhu ke WC dulu kan oleh Ivan, itu boleh? Boleh? Menurut sebagian ulama. Karena sebagian ulama lain mengatakan itu wudhu tetap batal ketika bersentuhan suami dan istri. Tapi kalau mahram itu pasti boleh. Misalnya UB diwudhukan oleh kakak UB, itu sah. Diwudhukan oleh ibu UB, itu sah. Atau diwudhukan oleh Bapak Effendi, itu sah. Ya. Ya Pak. Udah paham ya jawabannya? Udah. Masih ada keraguan? Iya. Nah, Ibu pertegas lagi ya. Materi kita pada hari ini apa? Wudhu. Udah tahu wudhu itu ngapain aja? Udah tahu rukunnya apa aja? Ayo, siapa yang tahu boleh tunjuk tangan. Ayo, nah silakan Susan. Membasuh kaki sampai hingga mata kaki, lalu yang keenam berurutan dan tertib. Ya, makasih ya Susan. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Apakah anak ibu tahu? Tahu. Kok lembek sekali suaranya? Nah, siapa yang mau nyebutin? Boleh tunjuk tangan. Ayo, siapa yang mau? Siapa? Bahasa satu dari dulu dan dulu. Terus berlebihan itu mahram. Terus menyentuh kemaluan. Terus mabuk, pingsan atau tidur. Dan tidur. Terima kasih. Nah, berarti anak-anak ibu udah memahami ya mengenai materi wudhu kita hari ini. Jadi, ibu harapkan ke depannya anak-anak ibu bisa mempraktikkannya secara sempurna ya. Iya, Bu. Karena kalau kita wudhu, kemudian kita sholat, tentu wudhu ini akan berpengaruh terhadap sholat kita. Kalau misalnya wudhu kita nih nggak sah, tentu sholat kita nggak sah. Nah, sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa tuh menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya orang nggak tahu, dikasih tahu ya. Iya, Bu. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu juga sayang sama anak-anak ibu ya. Nah, untuk kedepannya, ibu harapkan anak-anak ibu dapat membaca buku untuk materi selanjutnya ya. Pulangnya hati-hati ya. Oke, ibu tinggalin dulu ya. Assalamualaikum. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 10. Berakhirnya praktek tadi, berakhir pula materi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, kalau ada yang salah mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.